إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umatnya yang senantiasa mencintai, menjalani dan juga menyebarkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada pada bulan Dzulqa'dah yang bertepatan dengan tanggal 23 bulan Dzulqa'dah, di mana pada ajaran agama Islam yang kita anut ini ada beberapa bulan yang di situ diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram di sini adalah berarti yang disucikan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan yang Allah sucikan, yang Allah muliakan tersebut, kita lebih ditekankan menjauhi hal-hal yang haram, dan kita juga ditekankan untuk senantiasa menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai bulan-bulan yang Allah muliakan, yang Allah sucikan. Di dalam firman-Nya Allah mengatakan, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di dalamnya, di antara 12 bulan yang Allah tetapkan itu terdapat 4 bulan haram. Terdapat 4 bulan yang Allah sucikan, yang Allah muliakan. Dzalikat dinul qayyim, itu adalah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka pada 4 bulan yang Allah muliakan, yang Allah haramkan, jangan sekali-kali kalian berbuat zalim kepada diri kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini, tidak Allah perinci bulan apa saja yang Allah muliakan. Akan tetapi rincian itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Maka di dalam ilmu agama Islam ada namanya ilmu tafsir. Jadi ilmu tafsir itu adalah menafsirkan Al-Quran bisa dengan berbagai cara. Bisa menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, bisa juga menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti ini contohnya menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, minha arba'atun hurum, di dalamnya terdapat 4 bulan yang Allah sucikan, tetapi Allah tidak menjelaskan bulan apa saja. Akan tetapi penjelasannya dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, az-zamanu qad istadara ka hayatihi khalaqas samawati wal ard. Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu itsna asyara syahran, dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Minha arba'atun hurum,
yang di dalamnya terdapat 4 bulan yang Allah sucikan. Salasatun mutawaliyatun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. 3 bulan yang Allah sucikan ini secara berturut-turut. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram di awal tahun Hijriah. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan yang Allah sucikan satu lagi adalah bulan Rajab di antara bulan Jumada dan juga bulan Sya'ban. Itulah bulan-bulan yang Allah sucikan yang saat ini sekarang kita berada di dalamnya, yaitu sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan yang Allah sucikan, yang Allah muliakan, yang kita diperintahkan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, yaitu bulan tentang 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan Muharram. Dinamakan bulan haram karena keharamannya ditambah, penekanannya ditambah, penekanan atas diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah ditambah, penekanan untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah ditambah. Maka diharamkan membunuh ataupun berperang pada zaman itu, pada bulan-bulan tersebut, yaitu pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama yang lain juga menjelaskan bahwasanya siapa yang berbuat kebaikan pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dilipat gandakan pahalanya. Dan barang siapa yang mereka berbuat keburukan, berbuat maksiat kepada Allah di bulan-bulan yang Allah sucikan, Allah juga akan melipat gandakan dosanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan bulan Dzulqa'dah yang saat ini kita berada di dalamnya. Selain itu, bulan Dzulqa'dah juga memiliki keutamaan-keutamaan yang lain. Salah satunya, bulan Dzulqa'dah adalah salah satu di antara bulan haji. Maka kita melihat saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, atau teman kita, sahabat kita, mereka ada yang saat ini berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Karena bulan ini, bulan Dzulqa'dah adalah salah satu bulan haji yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama membagi bahwasanya bulan haji itu ada 3. Yang pertama adalah bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, dan 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka dari itu Allah mengatakan di dalam firman-Nya, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sah mereka yang melakukan niat haji sebelum bulan Syawal, sebelum bulan Dzulqa'dah, dan sebelum bulan Dzulhijjah. Maka 3 bulan ini adalah bulan haji yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan oleh para ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Dzulqa'dah yang saat ini kita berada di dalamnya juga bulan yang spesial bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa melakukan ibadah umrah. Dalam semasa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali ibadah umrah, dan semuanya beliau lakukan pada bulan Dzulqa'dah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 umarin. Nabi Muhammad melakukan ibadah umrah semasa hidupnya sebanyak 4 kali. Kulluhunna fi Dzulqa'dah, semua dilakukan pada bulan Dzulqa'dah, illa allati kanat ma'a hajjatihi, kecuali yang umrah beliau lakukan bersama dengan hajinya, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai keutamaan yang kami sampaikan tadi, maka kita mengambil kesimpulan bahwasanya bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan bulan-bulan yang spesial, di mana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menambah kebaikan,
dan juga sebisa mungkin bagaimana kita mengurangi keburukan-keburukan atau perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan ketika kita melakukan amalan kebaikan yang senantiasa kita istiqomahkan untuk melakukan kebaikan tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membukakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kebaikan-kebaikan yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan, maka Allah akan bukakan itu semua dengan catatan kita senantiasa istiqomah melakukan suatu kebaikan. Maka hal ini dikatakan oleh para ulama, min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Wa min jazaa'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Dan balasan bagi perbuatan yang buruk, kemaksiatan, maka Allah juga akan membukakan pintu-pintu keburukan yang lainnya. Maka kita maksimalkan di bulan yang Allah sucikan, yang Allah muliakan ini, kita maksimalkan untuk berbuat baik, berbuat pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah membukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Dan tentunya amal ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala bukanlah ibadah yang besar akan tetapi kemudian kita tinggalkan. Namun ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang kecil ataupun sedikit, akan tetapi kita istiqomah dalam menjalaninya. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Dan sebaik-baik amal ataupun amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit akan tetapi senantiasa dilakukan ataupun senantiasa diistiqomahkan untuk setiap harinya dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikatnya mengajarkan kepada kita semua. Di dalam firman-Nya Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.